Selamat pagi dan shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali pada awal minggu yang baru ini. Saya berharap saudara-saudara tetap hidup dalam rancangan, kehendak, pimpinan dan penyertaan Tuhan, atau hidup dalam RKPP Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Bapa yang penuh kasih dan rahmat, kami bersyukur untuk satu minggu yang sudah kami lalui bersama Tuhan. Dan mengawali hari baru pada sepanjang minggu ini, kami mohon pimpinan Tuhan melalui firman-Mu. Urapi kami agar mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Tema minggu ini, iman dan kesepakatan menghadirkan mujizat. 1 Samuel 14 ayat 1 hingga 15. Saya membaca sebagian saja. Demikian firman Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh aku sepakat. 1 Samuel 14 ayat 6 dan 7. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kisah Yonatan dan pembawa senjatanya merupakan kisah yang luar biasa tentang perpaduan antara iman dan kesepakatan yang memporak-porandakan pasukan pengawal orang Filistin. Meski Alkitab tidak menyebut nama pembawa senjata itu, tetapi iman yang melahirkan kesepakatan menjadi kunci mujizat kemenangan atas pasukan Filistin. Saudara bayangkan seandainya pembawa senjatanya tidak memiliki iman seperti yang dimiliki oleh Yonatan, pasti akan berbeda ceritanya. Mengapa iman dan kesepakatan ini menjadi kunci mujizat kemenangan Yonatan? Mari perhatikan langkah-langkah berikut ini. 1. Yonatan memiliki sasaran yang jelas dan mustahil. Ia ingin menghancurkan pasukan pengawal orang Filistin yang berada di ujung bukit batu sebelah sana. Dia dan pembawa senjatanya ada di ujung bukit batu sebelah sini. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dengan memiliki sasaran yang jelas ini, berarti Yonatan sudah separuh meraih sukses. Sebab dengan memiliki sasaran, akan mengobarkan semangatnya. Demikian pula, memiliki sasaran yang jelas akan membuat fokus dan membangkitkan potensi-potensinya. Demikian juga dengan saudara. Saudara harus menetapkan sasaran yang jelas, bahkan mustahil sekalipun. Ini sudah membuat saudara setengah berhasil. Saudara juga akan bergairah dan fokus pada sasaran tersebut, bahkan akan membangkitkan potensi-potensi saudara. 2. Yonatan seorang yang beriman. Ia wujudkan imannya dengan kata-kata dan tindakan. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Iman merupakan unsur mutlak untuk meraih sasaran. Iman dapat diekspresikan lewat kata-kata, sikap, tindakan, doa, dan sebagainya. Iman berarti berani mempercayai dan bergantung pada Tuhan, dan bukan pada situasi dan kondisi. Jikalau saudara seorang beriman, saudara perlu mengekspresikan iman saudara, barangkali melalui sikap, tindakan, doa, atau kata-kata yang positif. Dan andalkan Tuhan, meski situasi dan kondisi tidak mendukung. 3. Membangun kerjasama tim. Lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Inilah respons pembawa senjatanya yang menunjukkan bahwa ia seorang yang beriman. Kesepakatan menjadi kunci mujizat. Kesepakatan juga menciptakan sinergi dan kenyamanan dalam bekerja untuk mencapai tujuan. Bagi saudara-saudara yang bekerja bersama dengan orang lain, kesepakatan bukan pilihan, tetapi keharusan. Sebagaimana Tuhan Yesus berfirman, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Matius 18 ayat 19. 4.
mencari kehendak Tuhan. Yonatan meminta tanda dari Tuhan bahwa sasarannya berkenan di hadapannya. Saudara-saudara, dalam menetapkan sasaran, konfirmasikan terlebih dahulu dengan Tuhan. Apakah Tuhan berkenan atau tidak? Jangan setelah menetapkan sasaran, kemudian minta dukungan dari Tuhan. Mintalah ide dan hikmat dari Tuhan. Mintalah Roh Kudus memberikan kesan yang kuat di hati saudara. Dan berdoalah bahwa sasaran saudara memang datang daripadanya. 5. Berani mengambil resiko. Yonatan tidak menunggu perintah dari Raja Saul, ayah dan sekaligus panglima perang Israel. Sebab ia hanya berdua dengan pembawa senjatanya, terpisah dari pasukan Israel yang lain yang telah melarikan diri dan bersembunyi di gua-gua. Di hadapannya ada bukit-bukit dan lembah, bukan jalan yang datar. Ia harus berani melangkah meskipun banyak rintangannya. Kesulitan ini justru menolongnya untuk bersandar kepada Tuhan. Ketika usaha saudara dalam meraih sasaran penuh kesukaran, tetaplah melangkah maju dengan iman. Mengucap syukurlah untuk kesulitan-kesulitan tersebut. Tetaplah bertekun dalam doa dan jangan putus asa, sebab Tuhan menghargai iman saudara. 6. Bertindak. Kemudian Yonatan bertindak dengan merangkak ke atas bukit. Sebenarnya musuh dengan mudah akan membunuhnya karena mereka kelelahan. Namun yang terjadi sebaliknya, Yonatan dan bujangnya justru dapat membunuh 20 orang Filistin yang memicu kegentaran seluruh pasukan Filistin. Bahkan kegentaran yang dari Tuhan melingkupi seluruh pasukan Filistin. 7. Akhirnya Yonatan dan pembawa senjatanya berhasil meraih kemenangan. Ada beberapa implikasi dari keberhasilan. Keberhasilan yang dari Tuhan membawa kemuliaan baginya. Keberhasilan yang dari Tuhan membuat kita takjub kepada Tuhan. Dan keberhasilan yang dari Tuhan membawa pertumbuhan iman. Ketika saudara meraih keberhasilan bersama Tuhan, akan memiliki implikasi rohani bahwa saudara akan memuliakan dan memuji Tuhan, dan iman saudara semakin bertumbuh. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pengalaman rohani ini kiranya memperjelas renungan kita. Adik dan adik ipar istri saya suatu saat menjual salah satu rumah yang sudah tidak mereka tempati. Kalau disewakan, takut tidak dirawat dan rusak. Oleh karena itu, mereka menjualnya. Lokasi di sebuah perumahan di daerah Bekasi. Mereka memiliki sasaran, yakni rumah untuk dijual. Mereka orang yang beriman. Mereka berdua sepakat dan berdoa agar segera laku. Langkah-langkah untuk mengalami mujizat sudah mereka terapkan. Tetapi mujizat tidak kunjung tiba. Berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, rumah itu belum terjual. Apa yang salah? Apakah harga terlalu tinggi? Lokasi cukup strategis dan bebas banjir. Jalan cukup lebar dan dapat dilalui mobil. Minat orang mencari rumah tinggal di daerah tersebut juga cukup tinggi. Satu-satunya alasan barangkali calon pembeli tidak cukup cash-nya. Namun hal itu bisa dibicarakan. Tetangga sebelah yang juga sahabat mereka, rumahnya sudah terjual lebih dulu. Mereka stres, mereka mengerti bahwa menjual properti tidak seperti menjual pisang goreng. Suatu kali mereka ke rumah kami. Mereka sharing tentang rumah tinggal yang mereka tawarkan dan tidak laku-laku. Mereka putus asa. Kondisi rumah mereka tidak terpaut jauh dari rumah sahabatnya. Harga yang ditawarkan pun tidak jauh berbeda. Tetapi, mengapa belum laku juga? Kami mendorong agar mereka saling terbuka. Apa yang menjadi penghalangnya? Akhirnya tercetus ucapan tulus dari sang istri. Memang saya bersepakat, tetapi hanya di mulut saja. Ujarnya terbuka. Sebab ia memiliki konsep. Kalau sudah memiliki properti, sebaliknya jangan dijual, tetapi untuk investasi. Kalau perlu, malah membeli lagi
bisa disewakan atau untuk kos-kosan, sehingga ada penghasilan tambahan. Intinya, ia enggan menjual properti yang sudah mereka beli. Suaminya ajak ia berpikir dengan akal sehat. Kalau disewakan, hasilnya tidak terlalu layak dan berpotensi rusak. Kalau dijual, bisa untuk menambah modal bisnis. Akhirnya mereka bersepakat dan kami mendoakan serta mempercayakan rumah tersebut agar Tuhan siapkan pembeli dengan harga yang baik. Tidak sampai 1 bulan menunggu, rumah tersebut berhasil dijual. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari ikuti langkah-langkah ini agar saudara dapat meraih sasaran dengan mujizat Tuhan. 1. Milikilah sasaran yang jelas. 2. Milikilah iman yang teguh kepada Tuhan. 3. Ekspresikan iman saudara melalui doa, sikap, tindakan, dan lainnya. 4. Kesepakatan. Kalau saudara bekerja bersama dengan orang lain. Yang kelima, hadapi risiko. Dan yang terakhir, bertindaklah bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang telah kami terima melalui renungan dan pengalaman suami istri yang hamba-Mu sampaikan. Berkati saudara-saudara kami lainnya dengan iman dan kesepakatan untuk dapat meraih sasaran-sasaran imaniah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan sekarang saudara-saudara, terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera dari saat ini hingga Maranatha. Amin.